dulu buat ngomong actor. Jadi kalau nonton misalnya melihat kayak si Suryo jatuh, itu kita beneran jatuh Iya, kita beneran. beneran jatuh. Kalau kalian lagi kita lari beneran. Iya. Kalau lihat kayak Suryo backflip, itu post production. Anakku bisa. Kurang lebih gitu. Karena selesai. Kalian harus memainkan gaya khayal yang tinggi. Iya tentu aja kita dengan dunia film mereka yang sebetulnya imajinasi yang tinggi, membayangkan sesuatu. Karena kalau untuk aku untuk XR itu karena aku sendiri, jadi aku membayangkan beberapa properti yang misalnya tidak diadakan di dalam set, aku membayangkan ada properti itu, adegan-adegan itu. Oke, kalau yang sulit Karena aku banyak dibantu juga movie dan yang lainnya, jadi sulit sih. Awal-awal mungkin sulit, cuma karena udah terbiasa. Pada saat itu XR, tapi karena sebelumnya sebelum syuting itu ada motion capture dulu, jadi aku udah menghafalkan dulu kayak di mana lawan mainnya kayak robotnya ada di mana saat aku berdialog ini, karena di motion capture juga udah diambil duluan, jadi udah kebayang gitu sih. Kak Gila gimana nih pertama kali menjadi voice actor ya? Iya, Film pertama. animasi ini. Seru banget, ternyata nggak segampang yang kita bayangkan. Kalau teman-teman lain kan mereka pakai gerakan juga, kalau kita kan cuma suara doang gitu. Jadi kebayang gimana beratnya jadi mereka. Tapi gue sendiri merasakan bahwa ini merupakan pengalaman baru, dan yang paling seru itu sebetulnya adalah ketika lagi pada saat brainstorming, yang tadinya karakternya mau dibawa kemana, terus kemudian ada ide baru, akhirnya muncul, oke, sekarang kita drive karakternya ke arah sini gitu. Lalu kemudian development karakter itu disupport juga sama karakter-karakter yang lain gitu. Dan kebetulan kan gua sama Kriso sama Bimo tuh rekamannya barengan. Ada beberapa adegan yang rekamannya barengan. Jadi di situ benar-benar berasa chemistry-nya. Gue selama ini mungkin baru lihat di YouTube aja, ketika menjalaninya itu jadi sebuah pengalaman yang sangat berharga buat gue. Untuk menguasai suara dan karakter tersebut itu seperti apa sih Bang? Nah sama, tadi kan si Bimo sempat cerita, jadi kan kita kan setiap kali ada ide, biasanya kan dari sutradara dulu. Jadi Upi itu bilang, suaranya tuh gua mau begini, oke, kalau segini gimana? Kurang, kalau gini gimana ya? Sempat beberapa kali berubah, tapi akhirnya disetujui yang terakhir. Jadi ya itu karakter itu yang selalu dipakai, mulai dari suaranya, kemudian juga bagaimana cara dia ngomong, kadang kan nggak cuma suara kan. Jadi gimana caranya bikin karakter itu harus hidup tuh, itu yang PR beratnya di situ. Apalagi bekerja sama dengan Bang Bimo dan Bang Grace juga gimana? Iya, Kita mereka kan udah sangat terkenal juga iya, ya dalam mereka karakter. menyebalkan. Mereka kan juga udah apa namanya, apalagi Bimo udah memang di dunianya gitu. Tapi bekerja sama dengan mereka kan sebenarnya udah dari lama kita kenal, chemistry ketika ketemu pun juga udah langsung kebangun gitu. Enaknya gitu. Justru hari ini baru ketemu sama Sulil, sama Kimchi, sama Pelangi itu baru hari ini gitu. Sempat ngajarin mereka juga nggak sih? Mereka kan selain body actor juga, voice actor juga nih. Wah, makanya saya bilang si yang Sulil Kimchi itu waduh best, luar biasa. Keren. Banyak-banyak berantem Kak. Beneran kan? Bener. Karena kan kalian jatuh beneran ya kan? Itu makanya hebat. Kalau Bang Bimo sendiri gimana nih Bang? Mungkin bermain di film animasi ini. Iya, jadi pada dasarnya kan ini hal yang baru ya, maksudnya nggak baru-baru amat, cuman akhirnya dengan banyaknya film animasi, banyaknya film seperti ini gitu ya, jadi dunia voice acting ini di Indonesia juga makin ketahuan, dan industri voice di another side of industry voice tuh akhirnya kelihatan. Padahal voice over, dubbing, dan voice acting itu tiga hal yang berbeda sebenarnya. Cuman orang-orang mungkin taunya oh ini voice over, oh ini dubbing gitu. Nah, voice actor tuh jauh lebih sulit gitu ya. Walaupun sama-sama tugasnya tuh memberikan nyawa ke dalam tulisan, intinya gitu. Kalau kita cuma ngebaca tulisan aja, semua orang bisa. Cuman gimana caranya menghidupkan si tulisan itu kan, supaya bisa menghadirkan theater of mind ke orang-orang. Nah, apalagi di Pelangi di Mars itu karakternya tuh bukan orang gitu, robot rusak lagi. Gimana tuh caranya kita ngisi suara buat robot rusak tapi tetap ada soulnya, ya itu sih. Jadi memang chemistry antara kaminya gitu ya, terus juga penjelasan dari Mas Upinya, dari produser juga itu matters banget gitu untuk kita bisa mainin theater of mind-nya. Lagi ini bisa dibilang film animasi pertama
sci-fi ya, lebih tepatnya sci-fi yang pertama di Indonesia gitu ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi memang cukup menantang gitu, ada manusianya, ada orangnya, ada manusia, ada robot-robotnya gitu. Jadi ya saksikan aja nanti teman-teman itu. Oke teman-teman, mungkin untuk closing, harapannya untuk Pelangi di Mars dan untuk orang-orang yang akan menonton Pelangi di Mars, habis itu bisa ajak penonton nonton Pelangi di Mars pakai suara karakter masing-masing ya. Bisa dari Bang Rizal dulu mungkin. Harapannya semoga para penonton di Indonesia bisa lebih familiar lagi dengan genre-genre baru seperti sci-fi ini, terus juga dengan film yang menggabungkan antara live action dengan CGI, dan harapannya penontonnya tentunya banyak dan banyak juga yang terinspirasi dan tersentuh dengan film Pelangi di Mars, dan tentunya jangan lupa nonton Pelangi di Mars, Mang. Oke. Ya, salah satu dukungan yang paling diharapkan adalah support. Doakan aja, karena ini kita sama-sama membawa nama Indonesia ya. Jadi apapun yang dibuat, bagaimanapun hasilnya, nanti tetap ini bisa jadi batu pijakan lagi kalau industri seperti ini di Indonesia tuh bisa jauh-jauh lebih berkembang, termasuk industri-industri di dalamnya ya gitu. Bukan cuma film yang tadi sempat saya bilang gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengapresiasinya dan saling support demi industri kreatif di masa depan. Jadi yang mau nonton film Pelangi di Mars, monggo. Tetap monggo. Belum keluar tapi tadi monggonya ya. Iya. Ojinya itu. Oke, kapannya Bang? Kalau harapan dari aku semoga film ini bisa diterima sama semua kalangan dan semoga suka sih, itu sih. Jangan lupa nonton film Pelangi di Mars. Ting. itu aja apa ya? Oke, Pelangi terakhir ya. Pelangi terakhir ya. Oke. Harapannya sama, nonton. Jangan nonton gosip aja. Kenapa yang bawain? Iya, penting nonton film. Keluarga ajakin semua. Insya Allah nanti anak-anak pasti suka. Keluarga juga pasti, bapak ibu juga pasti senang. Dan mana sih suara Peti itu? Jangan lupa untuk nonton film Pelangi di Mars. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Nonton dong. Oke, kalau aku harapanku ya sama kayak lain, tapi aku tuh berharap banget semoga ini bisa jadi kayak warna baru yang semakin muncul baik warna-warna ini di Indonesia nanti ke depannya ya. Suka banget tadi semuanya, dan semoga nanti semua nonton bisa suka juga. Bawa anak-anaknya, bawa adiknya. Aku pasti bakal bawa adikku, tapi aku tunggal jadi nggak bisa. Nggak bisa sebenarnya. Semoga semuanya enjoy ya, semuanya enjoy dan semoga pulang membawa inspirasi baru. Itu aja. Suril takut tapi nonton Pelangi di Mars ya.